Ada setan penggoda orang sholat namanya khanzab. Ya. Nah ini setan orang menggoda orang sholat. Kata Nabi langsung dalam hadisnya, ketika kita mulai bertakbir, idza kabbara aw bima ma'na kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu syaitanu, maka setan mulai beraksi. Ya. Dia berkata, uzkur kada, ingat ini, ingat itu. Ini kalimat ini sering saya sampaikan. Tadi kan sebelum Isya ya, waktu sebelum takbir kan kita fokus saja kan. Istau, khusyuk, sudah tahu, khusyuk, fokus. Nggak ada ingat apa-apa. Tapi begitu takbir, Allahu Akbar, langsung muncul semua di kepala tuh. Ini hujan berhenti apa enggak? Ini pulang bagaimana? Ya kan? Dan sebagainya. Muncul, betul kan begitu kan? Muncul kan? Betul. Nah, berarti hadisnya benar. Dan Nabi nggak mungkin salah, karena ada petunjuk wahyu. Hatta la yash'ura lil musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang sholat itu tidak menyadari berapa rakaat sebetulnya dia sedang menunaikan sholat. Pasti terjadi. Nanti subuh kejadian nih besok nih. Jadi begitu Anda takbir dari mulai tahajud, kalau yang tahajud, nanti kata-kata saya ini akan muncul lagi tuh. Allahu Akbar, ingat nih setan akan menggoda ini. Itu setan. Itu setan. Walaupun dia datang untuk mengingatkan, tapi tetap dia setan. Dia setan. Cara mengatasinya bagaimana? Nah, jadi mengetahui, memahami bacaan sholat itu menjadi penting untuk menepis itu. Jadi begitu bertakbir Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, hati meresapi langsung. Ya Allah, aku berikrar Engkau yang Maha Besar. Tapi sebelum sholat bahkan aku membawa kebesaran dalam kehidupan. Sombong kepada kawan, merasa yang paling hebat dengan pasangan, yang tinggi dibandingkan dengan kawan, merasa yang paling agung, tinggi kedudukan dan sebagainya. Dibawa. Bagaimana kalau Engkau wafatkan aku sekarang dan aku merasa dalam kebesaran itu? Tobat ya Allah. Aku mohon ampun. Ini yang membuat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sahabat terbaik, imannya tinggi, dekat dengan Nabi, hidupnya membersamai Nabi, hijrah jadi pendamping Nabi, di kuburan menjadi teman Nabi, di akhirat membersamai Rasulullah. Itu takbir Allahu Akbar sampai menangis mengingat itu. Maka dalam kesadaran itulah kita mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Khataaya, ya kecil di belakang itu ya pengakuan. Ya Allah, saya mengakui saya ini banyak salahnya. Hamba ini banyak maksiatnya ya Allah. Sedangkan hamba masih mengaku hambamu. Hamba berharap surgamu, hamba berharap pertemuan dengan Rasulullah, tapi hamba mengakui hamba banyak dosa. Maka Anda katakan kalau memang dalam sholat ini hamba pun masih membawa banyak dosa ya Allah, dengan ampunanmu yang tanpa batas mohon ampuni dosa hamba dan jauhkan dari hamba sejauh-jauhnya seperti Engkau jauhkan timur dan barat yang tidak pernah bertemu. Hamba malu bertemu denganmu ya Allah dalam keburukan. Itu maksudnya. Maka kita katakan juga di doa yang lain ada 12 jenis doa iftitah. Ini atau wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu bidzalika umirtu ana minal. Makanya doa itu seringkali disandingkan dengan pembuka juga iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi subhanallahi bukratan wasila. Baru masuk ke wajah tunya. Itu untuk menguatkan kepada jiwa. Ya Allah, aku merendah, aku pasrah. Hamba yang banyak salah. Aku hadapkan dirimu sepenuhnya pasrah, sepasrah-pasrahnya pada penguasa langit dan bumi. Saya sholat, saya beribadah, bahkan hamba hidup, bahkan Engkau wafatkan hamba sekarang dalam sholat. Hamba pasrah ya Allah. Yang penting Engkau akui hamba sebagai seorang muslim. Hamba berjanji, kalaupun setelah sholat ini diberikan kesempatan hidup, maka hamba akan jadi muslim yang patuh dan baik setelah ini. Wa ana minal muslimin.